Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, pemirsa Mutiara Hikmah Ramadan dimanapun Anda berada. Zaman dahulu kala ada seorang yang mencari ilmu bertahun-tahun, akhirnya mendapatkan kitab itu sampai 70 peti, 70 almari kalau zaman sekarang. Tapi apa yang dia dapatkan sebegitu banyak ilmu tadi, tapi ilmunya sama sekali tidak ada manfaatnya. Akhirnya orang tadi sowan ke nabinya. Akhirnya nabinya tadi minta petunjuk terhadap Allah. Akhirnya Allah mengasih wahyu. Dawuhnya Allah, ilmu itu bisa bermanfaat kalau tidak melakukan 3 hal. Yang pertama, la tuhibbud dunya wa zinataha. Jangan sampai kita yang punya ilmu itu suka sekali dengan dunia dan perhiasannya dunia. Dunia itu bisa digambarkan dari ceritanya Nabi Isa alaihissalam. Di dalam kitab Irsyadul Ibad itu dijelaskan Nabi Isa suatu hari diikuti oleh seseorang. Artinya ada orang yang mau nyantri ke Nabi Isa. Akhirnya sama Nabi Isa diterima. Mereka berdua berjalan karena Nabi Isa itu adalah nabi yang tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya istri, tidak punya apa-apa, hidupnya adalah mengembara. Akhirnya orang tadi diajak mengembara. Ketika sudah waktunya makan, sama Nabi Isa diajak makan. Nabi Isa mengeluarkan 3 roti. Akhirnya yang satu dimakan Nabi Isa, yang satu dimakan orang yang mengikuti Nabi Isa tadi. Sedangkan yang satu masih ada. Setelah habis makan roti, Nabi Isa pergi ke sungai. Karena dahaga ngambil air minum terus minum. Sampai di temannya tadi, sahabatnya tadi, roti yang tinggal satu ternyata hilang. Akhirnya ditanyakan ke temannya tadi, "Loh, mana rotinya?" Nggak tahu Nabi Isa. Ya udah, ayo kita berjalan. Setelah berjalan sekian kilo, waktunya makan siang, di situ ada Kijang sama anaknya. Sama Nabi Isa, Kijang yang anak tadi dipanggil. Akhirnya anakan Kijang tadi mendekat ke Nabi Isa, setelah itu disembelih, dibakar, dimakan. Habis dimakan, karena Nabi Isa adalah seorang nabi, terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, dengan izin-Mu, saya minta Kijang yang sudah saya makan, ini tinggal tulang belulangnya, saya minta jenengan hidupkan. Seketika itu Kijang hidup terus lari menyusul ke induknya. Akhirnya Nabi Isa tanya ke sahabatnya, "Kamu tahu nggak siapa yang menghidupkan Kijang yang telah mati ini?" Itu adalah karena kekuasaan Allah, Nabi Isa. Sekarang saya tanya, dengan kekuasaannya Allah yang bisa menghidupkan anakan Kijang ini, siapa yang mengambil roti tadi? Nggak tahu Nabi Isa, saya nggak tahu. Sumpah saya nggak tahu. Ya udah, kita berjalan lagi. Berjalan sampai ketemu sungai. Nabi Isa dan sahabatnya di sungai itu berjalan seakan-akan sungai itu tanah biasa. Jadi bisa jalan di atas air. Akhirnya Nabi Isa tanya ke sahabatnya, siapa yang bisa menjalankan kita di atas air? Jawab sahabatnya, ya Allah, dengan kekuasaan Allah kita bisa berjalan di atas air. Ya udah, saya tanya, dengan kekuasaan Allah yang mampu menjalankan kita di atas air, saya tanya, siapa yang ngambil roti tadi? Sumpah saya nggak tahu Nabi Isa, saya nggak tahu. Ya udah, kita jalan lagi. Jalan di pinggir sungai itu ada pasir dan bebatuan. Akhirnya Nabi Isa mengumpulkan pasir dan bebatuan dibentuk kayak apa? Tumpeng gitu 3. Habis itu minta terhadap Allah supaya
3 tumpeng yang dari pasir dan batu itu menjadi emas. Akhirnya dengan izin Allah 3 tumpeng tadi menjadi emas. Akhirnya Nabi Isa bilang ke sahabatnya, 1 ini buat kamu, yang 1 buat saya, yang 1 ini buat orang yang mengambil roti kita. Spontan sahabatnya Nabi Isa bilang, yang ngambil saya Nabi Isa. Ya udah, kalau gitu ini untuk kamu, ini yang milik saya juga untuk kamu. 3-tiganya untuk kamu. Sekarang kita berpisah, cukup sampai di sini. Dengan senang hati orang tadi membawa emas yang banyak serta 1 roti hasil curian pergi tanpa memikirkan apa yang akan terjadi. Di tengah jalan tiba-tiba ada perampok 2. Dirampoklah orang tadi. Apa yang kamu bawa? Yang saya bawa ini emas dan roti. Mana saya curi? Saya ambil. Enggak. Kita enggak usah rebutan. Kita bagi aja. Kita kan bertiga. Ini ada 3. Tapi saya lapar. Kamu lapar enggak? Lapar. Ya udah. Ini tak bawa 1 ke pasar. Saya belikan makanan. Nanti kita ketemu lagi di sini. Oke. Akhirnya yang pernah menjadi sahabatnya Nabi Isa itu pergi ke pasar beli makanan. Sampai di pasar dia makan. Terus otaknya berpikir, ini saya bungkuskan nasi, saya kasih racun, biar 2 perampok nanti mati. Akhirnya dikasih racun, pergilah ke tempat perampok tadi. Ini saya belikan makanan. Tapi di otaknya perampok tadi ketika orang tadi pergi beli makanan sudah dirancang. Nanti kalau orang itu datang, nggak usah kita ajak bicara, langsung kita bunuh aja. Akhirnya dibunuh. Si sahabatnya Nabi Isa mati. Dengan senang hati mereka mendapatkan emas yang diinginkan. Karena kita lapar, mari kita makan. Akhirnya makanlah 2 orang itu. Karena makanan itu sudah ada racunnya, mati juga. Nggak lama akhirnya Nabi Isa dan para sahabatnya lewat. Bilanglah Nabi Isa ke para sahabat, sahabat-sahabatku, inilah gambaran dunia. Orang bisa saling bunuh-membunuh, bisa saling benci-membenci karena urusan dunia. Pemirsa Mutiara Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, yang kedua yang harus tidak dilakukan adalah la tusahibis syaitona. Janganlah kita bersahabat dengan syaitan. Artinya apa? Kita jangan sampai semaksimal mungkin kita tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ajakan-ajakan syaitan jangan kita lakukan. Jadi yang kedua, la tusahibis syaitona. Jangan bersahabat dengan syaitan. Nanti ilmu kita pasti akan bermanfaat. Yang ketiga, la tu'dhi minal mu'minina, ay ibadallahi minal mu'minin. Yang ketiga, jangan sampai kita lakukan kalau ilmu kita ingin bermanfaat, jangan sampai menyakiti orang-orang Islam, menyakiti orang-orang mukmin dengan perilaku, dengan perkataan ataupun dengan apapun. Sesuai yang didhawuhkan Allah, kalau 3 perkara ini bisa kita lakukan, ilmu yang kita miliki akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semua dan keluarga kita semua yang lagi menuntut ilmu atau yang sudah menuntut ilmu, ilmunya bisa bermanfaat dan berguna untuk semua manusia. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.